Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selalu bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling pendeknya sallu alaihi. Semoga dengan bersyukur, dengan banyak baca sholawat, kehidupan kita di atas muka bumi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan setelah kebaikan, bertambahnya kebaikan. Contohnya, uang di dompet belum habis udah datang lagi, itu berkah namanya. Walaupun nggak banyak, ya cuma 5 juta gitu, banyak gitu ya. Ada orang yang uangnya banyak tapi nggak berkah, bawaannya kurang terus. Ada nggak gitu? Banyak. Tapi ada orang yang memang hidupnya sederhana, berkah. Kita lihat kayaknya enak amat itu ya, karena ada keberkahan di dalamnya. Kalau masalah ngomongin duit, ngomongin harta, itu gak akan ada habis-habisnya. Yang banyak habis, yang dikit habis. Itu. Uangnya banyak tapi gak berkah, hidup gak tenang, sampai tidur kagak pules. Padahal spring bed yang paling mahal, orang RT 05 nggak ada yang punya kan? Dibuang-buang. Dia doang yang punya dewek tuh, tapi kagak pernah pules, ya. Hidup bagaikan disangkar emas. Gak bahasanya tuh kayak
tapi tidak ada ketentraman dan ketenangan di dalamnya. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, penuh keberkahan di dalamnya. Makan walaupun cuma sama nasi doang, di pinggirnya ada ayam, ada daging. Ya, banyak itu ya. Makan walaupun sederhana lauknya, tapi nikmatnya luar biasa. Tidur pules, ya. Itu di dalamnya ada keberkahan. Makanya mudah-mudahan hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi pelajarannya, masih membicarakan fi fadilatin nikah, bab nikah. Ya, masih ngomongin bab nikah aja nih Pak Ustaz. Laki-laki masih ngomongin bab nikah aja, ya. Bukan disuruh nikah lagi, ambil hikmah di dalamnya. Baris yang kelima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyalqallahu tahiran mutahharan falyatazawwajil haraira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iltasimur rizqa, iltamisur rizqa bin nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, shirarukum uzzabukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shirarukum uzzabukum rak'atani min mutaahhilin khairum min sab'ina rak'atan min ghairi mutaahhilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Jamaah sekalian yang berbahagia, masih membicarakan tentang bab nikah. Bahwasanya hukum nikah itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama wajib. Sunnah, haram, mubah, makruh. Itu hukum nikah tuh. Kenapa hukum nikah dikatakan wajib? Jadi kalau kita punya anak, sudah pengen nikah, sudah mampu
sudah punya penghasilan tuh, dan khawatir kalau kita nggak cepet-cepet nikahin akan terjerumus, akan tergoda ke hal-hal yang negatif, maka cepet-cepet nikahin, wajib cepet-cepet nikahin, jangan ditunda-tunda. Tuh, kita sebagai orang tua, wah kita lihat anak kita udah ngomongin, Mbak, anterin saya yuk, saya mau ngelamar. Gitu. Dia udah kerja, udah punya penghasilan, udah wajib cepet nikahin, buru-buru begitu, jangan pakai tarap betok, jangan pakai begitu. Ya. Ntar aja toh tahun 2025 misalnya, atau 2030, jangan. Kalau memang kita sudah lihat dia sudah pengen, sudah mampu, sudah ada calonnya, buru-buru dinikahin. Nah, nikah menjadi haram kalau tujuan pernikahan adalah untuk nyakitin istri. Haram tuh, ya. Yang tadinya sunnah, yang tadinya wajib, jadi haram kalau tujuan itu pernikahan adalah untuk nyakitin istri. Saya kesel banget dulu sama bapaknya itu bocah, ya. Saya mau nikah ini, anaknya ntar kalau udah jadi istri saya seksa dan gitu. Haram tuh hukumnya, nggak boleh. Maka kalau hukum nikah niatnya adalah untuk menyakiti pasangan hidup, maka hukumnya haram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada, siapa orang yang pengen ayal taqallaha tahiran, pengen berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci. Ya Allah, mutahhiran falyatazawwajil haraira. Siapa orang yang pengen berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan menyucikan, falyatazawwajil harair, maka nikahlah. Maka nikahlah dengan perempuan yang merdeka, bukan budak. Ya. Kalau nanti kita ingin dibangkitkan oleh Allah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah ketika kita masuk surga, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu, nikmat yang terbesar. Nah, ini kata baginda Rasul, kalau kita ingin berjumpa
dengan Allah dalam keadaan suci, maka kita disuruh nikah sama wanita-wanita merdeka, bukan budak. Ya kayak istri-istri kita itu wanita-wanita merdeka. Budak itu pada zaman Nabi ada. Kalau sekarang udah nggak ada istilah budak. Tafsirannya yang dimaksud menyucikan di sini adalah selamat dari dosa yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Suci kita maksudnya apa? Mohon maaf, beribu maaf. Anak-anak sekarang padahal belum menikah, tapi kalau kita lihat naik motor itu pegangannya udah kencang banget. Ada yang begitu? Ya. Ya Allah, naik motor di depan kita, kirain 4 kali udah nikah, 8 masih pakaian sekolah. Boncengan, pegangannya kenceng amat. Gitu. Ya takut jatuh kali. Ya. Itu ya Allah, jaga, ya, jaga anak-anak kita. Sering itu saya dapetin, ya Allah, nggak malam minggu aja, malam apa aja sekarang bocah udah pada keluar. Dapetin di depan saya pegangannya kencang amat gini, mana motornya udah gitu, motornya motor yang ninja tuh, yang joknya dipapras, ya kan nyeblok nungging begitu. Udah gitu ditambah anak zaman sekarang mah baju anak TK dia pakai. Akhirnya pusernya pada ngayap, pusernya kelihatan, tunggirnya kelihatan, motornya nungging begitu lagi. Pegangan kenceng banget ya Allah. Ya, takut jatuh, pegangan kenceng banget. Lorong di belakangnya kan jadinya serba salah. Iya bu, serba salah, gua kagak liatin. Gua liatin dosa. Ya. Lah kadang saya mah penasaran, saya pepet di sampingnya, saya pepet di bocah, rambutnya pirang, hijau, merah, rambutnya udah kayak ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pepet di sampingnya, pengen tahu cowoknya seganteng apa sih, pegangan sampai kayak gitu kencengnya. Lah saya pepet sampingnya, saya lihat, saya tengok, lah bunet penggantengan gua. Ya Allah, jaga. Ini yang dimaksud suci menyucikan adalah jaga itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Makanya hati-hati dah kita yang punya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jaga anak-anak kita. Kalau keluar malam, ya, awasin, jagain. Dia udah larut malam belum pulang nih, telepon suruh pulang.
apalagi anak perempuan. Ini juga kadang, ya Allah, kadang saya pulang jam 12:30 masih banyak anak perempuan yang pada nongkrong. Itu, ini bapaknya pada kagak nanyain apa ini, emaknya pada kagak nyariin apa ini. Giliran ayam hilang aja PRT ditanya. Ayam maghrib belum naik ke pohonan, udah dilihat-lihat mulu, ayam gua udah nangkring apa belum ya? Lah anak udah 1:30 pagi belum pulang, kagak ditanya-tanya bisa. Tanyain, telepon suruh pulang. Terus kalau bocah itu keluar rumah pakai baju anak TK yang pusernya kelihatan, kan kita tahu. Jangan begitu apa Neng, pakai baju yang benar, tutup aurat. Tapi emak yang disiksa, baba yang disiksa. Begitu. Kan bukan Neng doang yang disiksa, baba disiksa, emak disiksa. Bilangin anak-anak kita. Yang laki-laki juga begitu, bukan perempuan doang. Udah larut malam belum pulang, jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 belum pulang. Mohon maaf, dapat kabar anaknya tawuran. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sekarang. Kontrol, cek sekarang lah. Ya. Itu. Banyak sekarang, ya Allah, pergaulan yang ngajakin ke negatif banyak. Gara-gara nongkrong-nongkrong begitu akhirnya jadi tawuran. Belum lama kan ada tawuran. Itu. Jagain anak-anak kita. Kasihan buat masa depannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rezeki kamu semua dengan jalan asbab menikah. Tuh. Ini sebetulnya omongan orang-orang tua dulu, walaupun omongannya keluar gitu, tapi ternyata setelah kita telusuri sebetulnya itu adalah ada dalilnya. Ya, kadang orang tua bilang banyak anak banyak rezeki. Mana Pak Ustadz, saya banyak anak banyak rezeki malah sengsara. Gitu-gitu ya. Anak saya banyak, yang satu belum bayaran, yang satu buku belum dibayar, yang satu lagi belum punya seragam. Ya. Katanya banyak anak banyak rezeki. Pan ini kagak. Bu, secara kasat mata bukan begitu. Setiap anak itu ada rezekinya, ada rezekinya masing-masing. Itu padahal omongan sekilas seperti itu ya. Tapi memang secara kita teliti itu ada dalilnya, ada referensinya. Nah seperti ini ya. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki, maka jalannya adalah dengan menikah. Artinya apa? Kalau kita sudah menikah, kita mempunyai kewajiban tanggungan seorang istri, maka kita semangat untuk bekerja. Gitu. Kalau ngomongin rezeki, mah gak ada rezeki yang langsung jatuh dari langit dibanding kita. Ya. Rezeki kita minta, ya Allah, Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin ya Allah. Langsung jatuh misalnya. Enggak, jemput rezekinya. Ayam aja pakai ngorek-ngorek,
baru dia dapat rezeki. Betul atau betul? Itu ayam aja dia pakai turun dulu dari pohonan, keluar dulu dari kandangnya, ya. Itu dia jadi. Yakni dengan melakukan pernikahan. Nah, penjelasannya karena dengan pernikahan dapat menarik keberkahan rezeki, apalagi niat nikahnya adalah niat yang baik. Kita sudah niat yang baik untuk menikah, masa Allah tidak memberikan jalan? Allah tidak memberikan kemudahan kita untuk mencari rezeki kalau kitanya ikhtiar, kalau kitanya berusaha. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Ada yang jahit, ada yang guru, ada yang buka toko, ada yang jualan, macam-macam. Ingat, rezeki yang kita dapati adalah rezeki yang halal. Kita bawa pulang buat keluarga kita, kita kasih istri kita. Kalau sudah punya anak, itu istri kita masak, kita makan, kita, istri, anak-anak kita. Dari uang yang halal berkah munculnya. Tapi kalau dari rezeki yang haram, kita yang makan, istri yang makan, anak-anak kita makan, maka mengalir darah tuh dari harta yang haram tadi. Ya. Jadi pekerjaan apapun silakan. Oh, tukang bangunan silakan, kuli silakan. Yang penting itu halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita habiskan lebih penafsirannya dikit aja. Siapa yang nikah maka ia benar-benar diberi separuh ibadah. Man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Sempurna ibadah kita kalau kita sudah menikah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum. Sejelek-jeleknya kamu adalah orang yang selalu membujang. Artinya orang yang belum nikah, kata Nabi, jelek itu orang. Ya Allah, maksudnya bukan jelek wajahnya, bukan gitu. Bukan jelek wajahnya. Kita dikatain jelek nih kalau belum nikah. Untung udah nikah semua ini mah. Ya. Ya, kata Pak Jio tuh baru sekali katanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum wa aradilu mautakum uzzabukum. Ya Allah, sejelek-jeleknya kamu semua adalah bujangan, dan serendah-rendahnya orang yang meninggal adalah masih membujang. Ya Allah. Ya. Makanya ini hadis ini seharusnya disampaikannya pengajian remaja ini. Ya. Biar yang sudah punya kerjaan, yang sudah punya kenalan, biar cepet-cepet. Pak Ustaz, modalnya belum ada modal. Lah emang nikah pakai modal gede? Enggak. Nah ini yang kebiasaan di masyarakat kita nih. Kalau pesta mah itu mubah, ya.
Rukun nikah kan nggak ada pesta, nggak ada nyewa tenda, nggak ada nyewa son, nggak ada bikin undangan. Ya. Rukun nikah mah ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Nggak ada langgam dangdut, nggak ada organ tunggal, nggak ada. Ya, itu. Jadi jangan takut, belum Ustaz, uangnya belum ada 100 juta. Padahal dia udah pengen, ya, calonnya udah ada. Ini wajib nih, wajib suruh cepet-cepet. Jangan pakai nungguin 100 juta. Itu mah mau ngadain pesta, mau enggak itu mah enggak jadi masalah. Enggak ngadain juga kagak apa-apa. Minimal syukuran dah. Ya. Syukuran juga, syukuran juga belum punya uang Ustaz. Ya udah syukurannya nanti, yang penting nikah dulu. Gitu. Jadi jangan terhambat gara-gara belum punya modal untuk menikah. Kan saya pengen pesta Pak Ustaz. Pesta mah mau diadain silakan, mau enggak silakan. Mubah itu. Yang paling ironisnya lagi, emang duit boleh ngumpulin sedikit-sedikit, ya, mana kurang, nanggapnya orkes pamilis karena pengen ke Sohor. Ya Allah, gantung diri ini orang. Emang boleh kumpulin uang dikit-dikit kalau pengen ke Sohor, ya, anggap orkesnya orkes pamilis, nanggap El Corona, ya. Itu nggak usah, itu mah nggak usah dipikirin yang itu mah. Yang penting tadi rukun nikah aja, biar anak-anak kita bisa nikah. Kalau memang udah berkeinginan, udah punya kerjaan, sudah ada jodohnya, nggak usah ditunda-tunda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum rak'atani min muta'ahhilin khairum min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahhilin. Sejelek-jeleknya kamu adalah bujangan 2 rakaat dari orang yang berumah tangga adalah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum berumah tangga. Ya Allah, sampai dibandingin seperti itu. 2 rakaat lebih baik, lebih afdol dikerjain sama orang yang sudah menikah daripada bujangan ngerjain 70 rakaat. Ya. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Nih Bapak-bapak, makanan dan rezeki apa saja yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita itu adalah sedekah buat kita, pahalanya. Tuh. Makanya semangat kita nyari duitnya, karena itu harta, itu rezeki, itu makanan yang kita kasih sama istri kita kasih lagi sama anak kita, atau dibelanjakan, dibuat sayur, dibuat makan. Jangan sangka itu gak ada nilainya. Itu pahalanya, ya, pahala sedekah yang kita berikan kepada istri kita. Itu fahuwa laka shadaqatun,
maka itu menjadi pahala sedekah untukmu. Makanya jangan pelit ngasih duit sama istri, ya Bu ya. Ibu-ibu, iya Pak Ustaz. Untuk Pak Ustaz sampaikan, emang apa? Maka saya pelit banget ya. Ya nggak dapat pahala Bapak kalau nggak ngasih istri. Ya. Saya mau gergetan kalau ada laki yang kagak kerja, gergetan saya mah. Ya. Suami kagak kerja, malah justru yang kerja istrinya. Kecuali darurat, suaminya memang kalau untuk bekerja tidak bisa karena kesehatannya, ya. Itu pun istrinya dengan dapat izin dan redho dari suaminya. Ini mah suaminya sehat, ya, badannya sehat, kemana-mana sampai, tapi nggak mau kerja, nggak pernah kasih nafkah istrinya. Naudzubillah min ya Allah. Yang sampai seperti itu kita sebagai laki-laki, ya. Tuh. Jadi ikhlas kita ngasihnya kepada istri kita karena itu adalah pahala sedekah buat kita. Memang kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga menafkahi, tapi di samping itu adalah menjadi pahala sedekah. Mudah-mudahan rezeki kita tambah berkah, amin. Yang usaha kita semakin berkah, semakin maju, amin. Yang dagang semakin berkah, amin. Yang jualan semakin berkah, amin. Yang usaha semakin maju, semakin lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghidupi rumah tangga kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.